Persib Bandung berhasil menang 1-0 untuk kesekian kalinya. Gol tunggal dari Andrew Yung berhasil menembus pertahanan ketat yang dilakukan oleh Persita Tangerang sepanjang laga. Kemenangan yang cukup penting untuk membuat Persib tetap unggul di persaingan menuju gelar juara Liga 1. Seperti apa analisa pertandingannya? Kita bahas di video ini. Oke, yang paling terlihat di pertandingan kali ini adalah bagaimana kokohnya pertahanan Persita Tangerang dalam menahan serangan Persib Bandung. Persita Tangerang langsung menutup fase build up Persib di fase awal dengan menerapkan mid block dengan menggunakan formasi bertahan 4-4-2. Di fase pertama, 6 pemain Persita berhasil mengunci build up-nya Persib. Persib sendiri pada fase build up menggunakan formasi 3-2-5, sehingga di fase awal Persib kalah jumlah nih. Persita bertahan dengan 6 pemain 4-2, sedangkan Persib hanya 5-3-2, dan itu pun Persita berhasil menutup progresi melalui central corridor, sehingga mau tidak mau Persib melakukan progresi melalui sisi sayap. Kehilangan dari Tom Haye juga terasa sekali bagi Persib karena Persib kehilangan sosok yang bisa mengalirkan bola dengan cepat secara vertikal gitu ya, antar lini. Biasanya itu dilakukan oleh Tom Haye. Tom Haye juga terkadang bisa melakukan progresif carries gitu ya, selain progresif pass juga. Dan itu yang hilang di penyerangan Persib kemarin. Ketika pun Persib berhasil melakukan umpan yang menembus antar lini pertahanan Persita, untuk bisa dialirkan lagi ke depannya itu agak lambat. Jadi Persitanya sendiri udah langsung rapat lagi pertahanannya di sekitar kotak penalti. Hal itu yang menyulitkan Persib. Ketika pun di fase awalnya berhasil ditembus oleh Persib nih, dengan seperti biasa ya, Persib melakukan rotasi posisi. Terkadang Andrew Yung-nya drop ke tengah, atau Berginho dan Sadil Ramdhani juga mencari posisi sebagai opsi umpan gitu ya. Setelah press awalnya itu berhasil dilewati oleh Persib, pemain Persita langsung reshape lagi untuk membentuk pertahanan yang kokoh di belakang. Jadi Persita itu terlihat defense with numbers. Mereka di sisi sayap di mana Persib melakukan serangan. Jadi karena tengahnya udah ditutup nih pada fase awal, Persib harus melakukan serangan melalui sisi sayap. Ketika Persib sudah berada di sisi sayap, pemain Persita pun langsung melakukan overload di sisi tersebut. Seperti di contoh video ini, Persib mencoba melakukan serangan melalui sisi kanan. Pemain Persita pun langsung melakukan overload di sisi tersebut, sehingga posisinya 4 melawan 3. Tidak hanya di sisi sayapnya, di sisi sekitar kotak penalti pun Persita unggul jumlah seperti terlihat di sini ya, 4 melawan 3. Jadi Persita melakukan overload pemain di posisi di mana Persib sedang memegang bola, dan juga arah umpan dari Persib di sekitar kotak penalti ya. Persib sendiri mencoba membongkar, mencoba melakukan variasi serangan gitu ya, dengan cara overload to isolate. Jadi seperti di contoh yang video sebelumnya, bagaimana di satu sisi Persita melakukan overload gitu. Nah, Persib pada akhirnya dengan cepat melakukan switch ke sisi sayap yang satu lagi, yang otomatis karena jumlah pemainnya itu sudah ketarik ke satu sisi gitu ya, otomatis di sisi yang lainnya ada space kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Persib. Itu yang dicoba juga oleh Persib, bagaimana di beberapa momen ketika memulai serangan dari sayap kanan, terus banyak pemain menumpuk di sana, Persib langsung melakukan switch cepat gitu ya, dengan diagonal pass ke sisi kiri, dan di sana ada Sadil atau ada Eliano yang posisinya udah 1 lawan 1 nih, udah nggak kalah jumlah, udah 1 lawan 1. Sehingga Persib bisa memberikan bola ke kotak penalti ya. Namun lagi-lagi di sini terlihat bagaimana kokohnya lini pertahanan Persita dengan menumpuk banyak pemain di kotak penalti, sehingga ketika pun crossing berhasil dilakukan oleh Persib, kemungkinannya tinggi untuk bisa dihalau oleh pemain Persita. Apalagi yang ada di kotak penalti Persib itu adalah pemain-pemain yang andalannya itu bukan duel udara. Di sana memang ada Andrew Yung sebagai striker, tapi yang lainnya ada Adam Alis, ada Lucho yang secara duel udara itu juga kurang. Otomatis
jadi makanannya empuk lah untuk bek Persita seperti Javlon Guseynov dan juga Tamerlan Kozubaev. Selain mencoba merusak struktur pertahanan Persita dengan rotasi posisi dan juga dengan overload to isolate tadi, Persib juga ya karena banyak pemain yang menumpuk di kotak penalti dan sekitar kotak penalti ya, sehingga opsi tendangan jarak jauh juga menjadi opsi dari Persib. Itu yang dilakukan oleh Adam Alis di babak pertama. Ada juga dilakukan oleh Lucho, walaupun tendangan Lucho berhasil diblok oleh pemain Persita gitu ya. Nah, tapi yang punya pertahanan kokoh itu bukan cuma Persita, Persib juga seperti itu. Bahkan kalau kita membandingkan gitu ya, Persita lebih mati lagi nih sebenarnya sisi penyerangannya, karena Persib seperti biasa melakukan man-to-man marking terhadap opsi umpannya Persita, sehingga di beberapa momen Persita nggak bisa build up nih. Jadi Persita banyak melakukan direct ball. Utamanya yang menjadi target umpan adalah Raiko Rodriguez di sisi kiri. Memang pada beberapa momen Persita berhasil mendapatkan peluang. Hal tersebut terjadi karena kalau yang menjadi catatan juga ya, bagaimana sayap-sayapnya Persib di beberapa momen itu tidak membantu pertahanan. Sisi sayapnya Persib di babak pertama di starting line up ya ditempati oleh Berginho dan juga Sadil Ramdhani. Dua pemain yang secara naluri serangan tidak perlu diragukan, tapi memang dari sisi defensifnya masih tidak lebih baik daripada William Barros ataupun Beckham Putra. Terlihat di satu momen ini di mana Berginho luput nih untuk menjaga Paulo Garnet gitu ya. Jadi pada akhirnya ada momen di mana di sisi kanan pertahanan Persib itu Kakang 1 lawan 2 melawan pemain Persita. Jadi Kakang melawan Garnet dan juga Raiko Rodriguez. Itu yang menjadi awal mula peluang Persita melalui tendangan Ahmad Nur Hardianto setelah menerima umpan dari Raiko Rodriguez, walaupun sudutnya sempit ya, sehingga bolanya bisa ditangkap dengan mudah oleh Teja Paku Alam. Jadi memang di pertandingan kali ini adalah pertandingan yang ketat di mana baik Persib maupun Persita memang tim yang secara identitas itu memiliki pertahanan yang kokoh gitu ya. Tapi pada akhirnya Persib yang bisa memanfaatkan peluang melalui skema corner dari Luciano Goicoechea berhasil disundul oleh Andrew Yung. Itu perbedaannya di mana Persib bisa memanfaatkan satu set piece untuk bisa menjadi gol. Catatan positif juga untuk Andrew Yung yang semakin menunjukkan bahwa dia adalah striker yang efektif. Memang kalau kita melihat jumlah gol ya, golnya Andrew Yung baru 6, kalah jauh dibandingkan sama top skor sekarang. Ada Maxwell yang udah 13 gol gitu ya. Dan ada juga Dalberto di bawahnya Maxwell. Tapi kalau kita bicara minutes per gol gitu ya, itu Andrew Yung ternyata unggul daripada striker lain di Liga 1. Andrew Yung tuh nomor 1 untuk kategori minutes per gol. Apa artinya? Jadi data ini menunjukkan apa? Simpelnya gitu ya, kalau misalkan menit bermainnya itu sama, Andrew Yung itu catatan golnya itu lebih baik ketimbang striker-striker yang ada di Liga 1, bahkan lebih baik ketimbang Maxwell gitu ya. Sekarang kenapa catatan golnya Andrew Yung itu tertinggal jauh gitu ya, karena memang secara menit bermain pun jauh antara Andrew Yung dengan Dalberto, Maxwell ataupun striker-striker di Liga 1. Dan memang kalau cuma ngelihat dari jumlah gol ya striker Persib nggak ada yang bagus lah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi ketika kita buat datanya itu secara lebih adil gitu ya, jadi jumlah golnya disandingkan dengan jumlah menit bermain, itu ternyata Andrew Yung lebih baik ketimbang striker-striker yang lain gitu ya. Bukannya saya ngebagus-bagus striker Persib ya, tapi memang data menunjukkan seperti itu, bagaimana Andrew Yung itu adalah striker yang efektif gitu. Oke, setelah unggul 1-0, Persib berhasil mempertahankan keunggulan. Memang Persita juga beberapa kali melakukan serangan gitu ya, tapi pertahanan Persib juga ya sekokoh itu gitu. Bahkan di babak kedua itu tidak ada shot on target yang didapatkan oleh Persita. Sepanjang pertandingan Persita cuma dapat 2 shot on target. Yang pertama dari Ahmad Nur Hardianto yang tadi, dan satu lagi dari Raiko Rodriguez. Yang keduanya bisa ditangkap dengan oleh Teja Paku Alam gitu ya. Di luar 2 peluang tersebut tidak ada peluang yang bisa diciptakan oleh Persita. Hal itu juga menunjukkan bagaimana kokohnya pertahanan dari Persib. Betul, ada satu corner yang dari Persita yang menjadi gol gitu ya, lalu dianulir. Ya terlepas dari sebenarnya apa yang terjadi ya, kalau dilihat dari video-video gitu ya yang ada di media sosial, ya memang wasit itu sebenarnya belum meminta corner kick untuk ditendang gitu ya. Makanya ketika cornernya ditendang, wasitnya segera meniup peluit lagi gitu ya sebelum bola berhasil disundul, yang menunjukkan bahwa corner kicknya harus diulang. Tapi kalau kita berbicara secara performance,
di pertandingan kemarin ya Persib tetap dominan gitu. Penguasaan bolanya unggul, total tembakan ke arah gawangnya juga unggul gitu ya. Statistik secara permainan Persib lebih dominan gitu ya. Karena selain dari gol yang tercipta juga ada beberapa peluang lain yang diciptakan oleh Persib. Ada dari striker barunya Sergio Castel, ada juga dari Eliano gitu ya yang mendapatkan peluang tembak di luar kotak penalti, namun eksekusinya masih terlalu lemah. Skornya secara skor mungkin memang cuma 1-0 gitu ya. Mau sedominan apapun menang 1-0 itu pasti tetap bikin bobot deg-degan gitu ya, karena satu kesalahan aja bisa terhukum seperti ketika Persib melawan Persik Kediri. Memang Persib banyak menang 1-0, tapi 1-0-nya itu sebenarnya meyakinkan gitu, meyakinkan dalam artian si tim lawannya itu tidak banyak peluang mencetak gol sebenarnya gitu. Dan harus dipahami juga memang persaingan antar tim di Liga Indonesia itu menjadi sangat ketat. Tim-tim yang ada di bawah gitu ya, bahkan yang di zona degradasi seperti Semen Padang, Persijap Jepara gitu ya, sudah mulai mendapatkan hasil. Atau bahkan tim seperti Persis Solo gitu ya, yang walaupun secara hasil belum membaik gitu, tapi secara permainan kelihatan banget bedanya gitu. Dengan banyaknya pemain yang masuk, dengan pergantian pemain, itu semakin tipis lah jarak antar tim itu gitu ya. Apalagi setiap tim pasti sudah mulai menganalisa Persib itu seperti apa mainnya, Persija seperti apa, Malut seperti apa, tim-tim lain itu seperti apa, sehingga ya setiap pertandingan akan berjalan semakin ketat. Dan bukan cuma Persib yang menghadapi ini gitu ya, bahkan tim-tim pesaing Persib di persaingan juara seperti Persija, Borneo, Malut itu udah kehilangan poin nih di putaran kedua gitu ya. Persib masih 100%, masih belum kebobolan juga di putaran kedua gitu ya. Walaupun ada faktor juga memang lawan-lawan yang dihadapi Persib ya beberapa masih di papan bawah gitu ya. Tapi ya perlu dicatat juga Persib sudah melawan Malut United dan bukan cuma menang. Persib itu bisa menahan tim seperti Malut United itu tidak memiliki shot on target gitu ya ketika bermain. Jadi ketika kita bicara Persib itu yang banyak dibahas itu adalah lini serangnya yang begini, lini serangnya yang begini. Tapi harus diakui bahwa lini pertahanannya Persib itu sangat kokoh gitu ya. Jumlah kebobolannya baru 11. Tim kedua terbaik yang kebobolan itu kalau nggak salah Persija ya, itu 17. Itu gapnya sangat jauh gitu dan tidak mudah untuk bisa membuat tim yang sulit dibobol seperti Persib sekarang ini gitu. Dan itu bukan semata-mata karena backnya bagus, karena memang semua pemain terlibat pada saat bertahan gitu ya. Hal itu mungkin itu juga yang menjadi sedikit berpengaruh terhadap jumlah golnya Persib, karena setiap pemain itu diminta bertahan bareng-bareng, menyerang bareng-bareng gitu ya. Memang berbeda ketika kita melihat misalkan gaya mainnya Malut misalkan yang punya jumlah mencetak gol yang paling tinggi gitu di liga sekarang. Bagaimana 4 pemain di depan itu memang fokus di depan aja gitu. Pada saat bertahan mereka nggak membantu bertahan. Bertahan itu jatahnya 4 pemain belakang dan juga 2 gelandang bertahan gitu. 4 di depan udah jatah giliran mencetak gol aja. Pada akhirnya apa? Mencetak golnya tinggi tapi kebobolannya juga tinggi gitu. Nah, itu untuk apa ya, dalam perebutan juara seperti ini yang penting memang adalah menang dulu gitu. Dan Bojan tahu itu, jadi dia tahu bagaimana cara menyeimbangkan tim gitu. Secara permainan kelihatan tuh Persib itu solid gitu, Persib itu compact gitu. Jadi Persib bisa clean sheet itu bukan semata-mata karena Teja banyak melakukan saves misalkan. Bahkan secara data pun savesnya Teja itu nggak terlalu banyak gitu ya. Persib bisa clean sheet itu karena memang si lawannya itu dibuat bisa peluangnya itu seminimal mungkin gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang underrated sebenarnya, nggak banyak di mention gitu ya kalau ngomongin Persib. Lagi-lagi wah lini depannya begini, wah ugly win. Tapi untuk bisa membuat menjadi tim yang sekokoh Persib itu bukan hal yang mudah, dan sejauh ini hanya Persib yang ada di level itu gitu. Oke, poin terakhir di pertandingan kemarin yang menarik adalah debut dari Dion Marks gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang sangat potensial, tapi yang menjadi menarik juga adalah bagaimana Bojan Hodak mengintroduce Dion Marks ke tim gitu ya. Kita tahu ya Dion Marks itu posisi naturalnya adalah center back gitu ya. Tapi di pertandingan kemarin Dion Marks dimasukkan sebagai bek kanan dengan tidak memberikan beban yang berat. Bayangkan kalau Dion Marks dimainkan sebagai back gitu ya. Lalu dengan posisi Persita lagi mengejar ketertinggalan gitu ya. Posisi bek tengah kan sangat krusial ya. Dia melakukan blunder itu udah langsung potensi kebobolannya tinggi gitu. Berbeda ketika dimainkan di bek kanan. Ketika di bek kanan ada melakukan kesalahan, masih ada bek tengah yang bisa melakukan cover gitu ya. Jadi
bagaimana Bojan menghandle situasi ini, memberikan menit bermain untuk Dion Marks-nya juga yang cukup gitu ya. Jadi menit bermainnya cukup, secara posisi juga di bek kanan dulu, nggak langsung di bek tengah, untuk menghindari resiko-resiko yang berbahaya buat Dion Marks gitu. Karena ya di Liga Indonesia ini kadang jahat lah ya buat pemain muda itu gitu ya. Sekali saja melakukan kesalahan, tanda kutip bulian gitu ya, itu sangat berat ya. Itu pasti malah mempengaruhi kepercayaan diri pemain gitu. Jadi bagaimana Dion Marks dijadikannya bek kanan dulu, terus bek kanannya itu setelah William Barosnya masuk gitu ya, karena itu tadi ya seperti dibahas di awal, William Baros itu secara defensif lebih baik ketimbang Berginho, yang utamanya adalah defensive awareness-nya gitu. Jadi ketika Dion Marks di sayap kanannya itu adalah William Baros, pasti udah ada yang cover duluan ketimbang misalkan masih sama Berginho gitu. Kejadian seperti yang di momen tadi di mana Kakang 1 lawan 2 melawan pemain Persita gitu. Kalau di situ pas Dion Marks dan lamanya 2 lawan 1, back siapa juga pasti akan sulit ya. Ternyata Persita bisa menciptakan peluang dari situ, bisa aja Dion Marks-nya dicap sebagai back yang kurang bagus gitu. Nah, tapi dengan segala keputusan yang diambil oleh Bojan kemarin, impresinya untuk Dion Marks bagus gitu ya. Secara bertahan bagus karena dia berhasil menahan juga ya dengan dibantu William Baros, dan pada saat menyerang pun dia berhasil memberikan umpan crossing yang secara kualitas cukup bagus. Jadi impresinya itu bagus untuk Dion Marks. Nah, ini penting untuk perkembangan pemain juga. Mungkin nggak akan langsung dia di pertandingan berikutnya lawan Madura langsung main 90 menit misalkan gitu ya. Pasti pelan-pelan gitu ya. Sama seperti Bojan berikan kepada Nazril gitu ya. Mainnya di 5 menit, 10 menit akhir gitu ya, tapi memberikan impresi yang positif. Itu sangat bagus untuk perkembangan pemain. Jadi menarik mengikuti perkembangan Persib di sisa Liga 1 kali ini gitu ya, dengan fokus sekarang hanya tinggal di Liga 1. Mudah-mudahan sebagai bobotoh kita doakan biar Persib terus mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal gitu ya, dan ujungnya bisa menjadi juara. Nextnya Persib akan melawan Madura United. Ini harus dimanfaatkan oleh Persib karena pesaingnya ketemu lawan-lawan yang lebih kuat ya, tanpa mengecilkan Madura ya. Persija ketemunya Malut United, dua-duanya adalah pesaing Persib di jalur juara. Jadi ya udah pasti pertandingan akan berjalan dengan ketat. Lalu Borneo akan bertemu dengan Arema yang lagi naik daun juga gitu ya. Kemarin berhasil mengalahkan Persija di Jakarta gitu ya. Jadi otomatis lawan-lawannya Persib lagi ketemu lawan yang susah nih. Nah, Persib main lawan Madura di kandang, yang harusnya Persib memanfaatkan momentum ini untuk bisa tancap gas meninggalkan pesaing-pesaingnya. Karena berbeda dengan lawan-lawannya gitu ya, Persib nanti di akhir-akhir, di setengah ke akhir gitu ya, jadwalnya malah akan ketemu jadwal yang sulit. Masih nanti akan away ke Persija gitu ya, away juga ke Dewa nanti itu gitu ya. Nah, jadi ke Makassar juga. Nah, jadi harus tancap gas dari awal. Oke, itu aja analisa untuk pertandingan Persib melawan Persita. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Komen ya di kolom komentar. Terima kasih.